Assalamualaikum teman-teman. Tidak terlalu banyak rekomendasi jadi. Sekali ini saya sedang berada di Jalan sendiri yang kafe kita di Pontianak, Jalan Sepakat 2 ya. orang tuh melihat sekali aja udah suka. Masih terletak di Yang kedua bisa bermain dengan thumbnail. dan yang membuat dulu sering share ke Facebook Facebook gitu kan aku tahu lah ya kafe ini cukup unik jadi share di ininya di grup WA biasa seharusnya Bang, kalau abang mau share di Facebook karyawan di sini atau di Instagram di WA adalah penyandang disabilitas ya siap Abang pakai dan juga pengunjungnya itu kebanyakan juga saya ini kan penyandang yang ini disabilitas yang ya, ini teman-teman. YouTube nih yang ini kan pribadi nih Sama salah satu atlet terbaik di Pontianak ini. Iya, kenapa yang terbaik? Karena satu-satunya dari Pontianak yang berangkat ke Paris dan mewakili Indonesia. Ku ingin jiwa raga ini Oke, semangat terus Bang. Siap Bang. Dalam waktu dekat ada lomba apa nih Bang? Peparnas Di mana tuh? The Next Solo. Di Solo. Oh ini rata-rata banyak yang di Solo nih. Persiapan classification tanggal 1 kita meluncur Tanggal 1 September. Oktober ini Mewakilin Kalimantan. Kalimantan Barat. Semoga Keren. bisa menampilkan terbaik. Siap. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa menampilkan terbaik juga untuk kalian. Amin. Pokoknya Sebanyak-banyaknya. do your best pokoknya Bang. Siap. Aku punya Tahu YouTube. kan kan? Subscribernya lah Bang kurang. Ada kan juga 20.000. Cukup ramai ya pada siang hari ini. Hanya cari tapi 20.000 subscribernya orang harus stop ya. Tapi menonton lama ya, video durasi waktu. Dan saya juga bersama Bang Bre ya Bang. Mantap. Nah ini kafenya ya teman-teman. Satu per 2 kopi tiam. Kita coba ke belakang ya. Nah di belakang juga ada tempat untuk duduk ya. Oh. 1/2 kopi tiam karena bahagia tak harus sempurna. Mantap. Dan ini adalah yang kerja di sini ya teman-teman. Mereka berbicara dengan bahasa isyarat ya. Kalau Mbak yang ini tuli teman-teman. Nah, pengunjungnya beli es apa? Belilah. Iya. dan kita juga bertemu dengan Bang Fauji Purwo. Siap. Alhamdulillah. orang yang kemarin berangkat ke Paris ya Paralimpik Bang ya Iya Bang. cabang apa Bang? Cabang lempar lemping. Lempar lemping
Gokil. Keren. Satu-satunya orang Pontianak yang berangkat ke Paris. Siap. Ketika kompetisi Paralimpik tahun 2024 Bang ya. Siap. Siapa namanya? Fauzi Purwolaksono. Gokil. Nah, itu. Sangat membanggakan ya teman-teman. Masuk ke grup WA sama Instagram di satu kontennya, terus ini Bang Fauzi ini kemarin sempat berangkat ya ke Paralimpik Olimpiade di Paris, Prancis teman-teman. Adalah seorang atlet lempar lembing. Asli dari Pontianak. Asli dari Pontianak Bang ya? Asli Kuburaya saya. Asli Kuburaya. Iya. Ini kita coba lihat-lihat ke luar ya. Dan sekarang sedang panas banget nih di Pontianak. Ini ada berbagai macam permainan. Jika kalian bosan ya, ada permainan di sini, tinggal diambil aja. Lumayan panas bacanya ya, karena Pontianak sudah lama nggak hujan teman-teman. Ini ramai sekali pengunjung di sini pada siang hari ini. Nah ini kafenya ya dari depan. Banyak di sini pengunjungnya itu adalah penyandang disabilitas. Oh sana deh Bang Bro-nya. Bang Bro dari sana teman-teman. Lagi wawancara. Kita ikutan juga. Kami ini sebenarnya makanya tempat untuk disabilitas tidak olahraga ngumpulnya juga di sini. Di sini adalah kami punya learning center disabilitas bisa. Oh ini ya? Ya, ini learning center disabilitas kita di sini sebenarnya kafe ini hanya salah satu instrumen kerja kami. Kerja kami lain cukup banyak, baik di bidang pertanian, ada menanam jahe, hidroponik, terus apa namanya budaya jamur, kalau di peternakan ada sapi, kambing, ayam, terus di bidang yang lain misalnya budaya swaja, di bidang ada bengkel, ada seni budaya. Kami kumpul di sini karena kami awalnya di sebuah komunitas kecil namanya komunitas para trainer itu komunitas UMKM dan ekonomi kreatif penyandang disabilitas. Nah ini yang aku penasaran, yang bekerja di kafe ini ada berapa orang? Kalau yang stay di sini sebenarnya cukup banyak yang sudah mengantri, tapi karena kapasitas kafe ini masih kecil, kami hanya bisa staykan 26 disabilitas dan 13 mentor. 26 disabilitas, 13 mentor. Dan ini rame terus ya Pak ya tiap hari ya? Alhamdulillah, memang biarkan semesta bekerja. Kalau kami kan para komunitas, memang orang-orang yang memang juga tidak banyak uang, tapi kami bersama untuk memandirikan sesama kami. Keren. Nah, kesulitan apa sih Pak yang sering dialami dengan kafe ini berdiri? Sebenarnya di sini lebih sulit kawan-kawan disabilitas untuk beramai dengan diri. Nah, itu tugas kami. Jadi sebenarnya banyak hal menarik di balik selain kafe ini. Pertama, kawan-kawan bagaimana belajar membuat kopi secara terus-menerus kan begitu. Karena memang ada juga yang memang kalau di sini makanan tumpah, piring pecah, gelas teh itu sudah hal yang biasa. Dan kalau customernya gimana Pak? Kalau customer biasa ada juga miss di antara kami, tapi itu tugas mentor. Kalau di sini mentor lah yang banyak meminta maaf dengan kawan-kawan pelanggan ya. Keren. Nah ini biasanya buka jam berapa? Kami buka jam 7 sampai jam 12.
Tapi ini yang menarik tuh ada lihat di itu siapa yang Itu kami sama juga dengan filosofi satu keluarga. Sebenarnya filosofi itu tidak bikin rumit karena di sini orangnya setengah-setengah. Kami satu, akhirnya satu. Oh itu filosofi dari kafe kami satu per satu. karena setengah ya. Karena mengaku bahagia tidak sempurna, kalau bahagia di kesempurnaan kami tidak akan bahagia. Jadi kami di sini bahagia itu tidak untuk materi yang besar, tapi kebersamaan, kekeluargaan, saling membantu, saling bekerjasama, saling memandirikan dan saling menyemangati. Itu kami di sini. Oke Pak, nanti kita ngobrol lagi Pak. Siap. Kita nantikan di Indo ya. Boleh. Nyari apa yang mau. Karena kami tertarik sampai 300 per tahun Pakai apa? Pakai Mia. Oh main Mobile Legend. Di 1/2. Iya, jago juga Pak. Ternyata dia player MM cuy. Oh, lagi santai kawan. Elah-elaan dia. Mau batang saya berbahaya. Dan tadi kita ngobrol di kamera, ternyata Pak Musaf ini sampai bawa mobil ya. Tuh, iya. Tahu dari mana tuh? Tadi kita ngobrol. Oh iya. Cuman menurut saya kayaknya ini perlu banyak orang juga karena ternyata ada organ juga di sebalik ini Pak. Kenapa sih Pak mau? Karena disabilitas semakin banyak, jadi harus cepat kita selesaikan. Karena kalau kita budaykan disabilitas hanya di kaki atau support terus untuk hal-hal hidup mereka itu tidak akan ada habisnya. Kami terrefer disabilitas dan disabilitas bukan orang yang peminta. Disabilitas punya bahkan untuk semua hal. Kami punya hal untuk bisa membanggakan orang tua, keluarga, pemerintah, itu kami punya arah. Cuma kami belum ini aja. Kami belum apa namanya banyak yang menguruskan untuk itu dan kami harus memunculkan diri kami dulu. Karena kami di sini masalah kami adalah masalah kami. Jangan pernah memberikan masalah kami dengan orang lain. Karena orang lain tidak akan tahu tentang masalah kami secara cuma kami butuh support saja dari orang lain, umum, pemerintah, swasta, dan hal-hal yang memang kegiatan-kegiatan yang peduli dengan disabilitas. Ayo bersama membangun kawan-kawan yang Dan for your info juga nih buat teman-teman, jadi sempat cerita juga dari Pak Musaf, ternyata keuntungan dari kafe sendiri ini pun tidak digunakan untuk warga ternyata ya. Tidak ada. Jadi memang dari sini kembali lagi ke sini ya Pak ya. Kalau di sini 100% buat dorong penyandang disabilitas. Keren banget. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak, istrinya nggak marah Pak? Kalau istri saya alhamdulillah mensupport saya untuk melakukan pemberdayaan disabilitas. Kami sudah biasa buat. Kalau rezeki 100, 80% buat disabilitas, 20%. Keren banget. Semoga banyak orang yang meniru dan mencontoh Pak Mustad di luar sana Pak ya. Tidak cuma ada di Pontianak doang, berharap juga di seluruh kota yang ada di Indonesia Pak. Karena supaya tidak membeda-bedakan.
Ya memang banyak hal sih, banyak orang bilang dapat uang dari mana. Kita kalau di sini tidak peduli uang itu dari mana, biarkan semesta yang bekerja. Karena kalau semesta bekerja tidak ada ukuran untuk kita melakukan itu. Dan saya yakin Pak Mustaq ini menjalankan seperti ini pasti didasari dengan cinta, Pak, ya. Karena cinta bisa menggerakkan sesuatu hal yang tidak masuk logika. Kalau bilang masuk logika ini nggak masuk logika sih. Bikin usaha, untungannya tidak diambil, ini logika. Yang penting kebahagiaan. Ya, balik lagi, bahagia tidak harus sempurna. Bahagia tidak. Dan bahagia bisa diciptakan oleh diri sendiri. Betul. Tidak perlu omongan orang lain. Nah, terakhir nih Pak Ustadz, kalau ada teman-teman yang nonton video ini ingin menyumbang juga, sumbangsi, boleh nggak kira-kira? Kalau sekarang memang kami sudah membajuri, kami sudah membentuk yayasan. Walaupun ada support dari kawan-kawan di sana, support untuk kawan-kawan disabilitas, kami punya beberapa program dan kami sudah mengklaster disabilitas di tempat masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi kami 5-10 orang kami klaster untuk kami berdayakan di bidang masing-masing. Tapi kalau itu silakan nanti menghubungi pengurus yayasan karena saya hanya pembina. Jadi hal-hal sifatnya donasi langsung ke yayasan kami, dan insya Allah akan kami punya pastinya untuk pemberdayaan disabilitas dengan untuk disabilitas mandiri dengan visi meningkatkan kesejahteraan peserta. Oke, siap. Nanti untuk nomor kontak ataupun nomor rekeningnya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, siap Pak Mustaq. Thank you.